ذوي النفوس الطاهرات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini tanggal 1 September tahun 2021 kita kembali dipertemukan Allah di tempat yang mulia yang kita cintai ini dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua, senantiasa Allah memberikan ilmu yang manfaat barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa ittiba wal iqtida bi Rasulillah, dan nantinya di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Marilah untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini, tidak lupa terlebih dahulu kita mengenang jasa guru-guru kita semua dengan membacakan surah Fatihah. Kita sampaikan pahalanya kepada guru-guru kita, bil khusus pada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga guru kami yang ada di pondok pesantren beliau Al-Mahfurlah almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus, dan guru beliau Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri, guru beliau Kiai Abdul Karim Lirboyo Kediri, dan guru-guru beliau yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita semua, sehingga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan kita, dan waktunya kita dipanggil menghadap pada Allah, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila manawa bi salafun salihun ila hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa awladi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jamil malaikatil muqarrabin jami'a syekhina wa 'allimina wa jamil mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanahasah ila Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i wa ila Haji Muhammad Yunus wa ila Kusari Lirboyo Abdul Karim Lirboyo wa ila Haji Hasim Asari Syekhana Khalil wa ila Syekh Nawawi Al-Bandani wa ila jami' masyayikhihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulubihim fid darain sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang berikutnya kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Untuk kitab kuningnya halaman 12. Kita lompat tentang tafakur. Kita ambil
yang berikutnya karena hampir sama ya pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cari di situ. Wa iyyaka wat tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifatih min haitsu tatlubu al-mahiyah wa ta'kulu al-kaifiyah wa kullama wala'a bidzalika ahadun illa wa hawa fi mahabi ta'dil wa tawarrata fi tawarrutatis subah. Faqad ruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ayatillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lam taqdiruhu haqqa qadrih. Ketemu cari hadis Nabi tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah. Halaman 67 ya. 57 atau 67? 67 ya. Pokoknya ada ayat hadis Nabi tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkur, merenung, berpikir kita, dalam kehidupan kita itu mendatangkan manfaat yang sangat besar. Dalam satu hadis dikatakan tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatan atau min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ada yang mengatakan lebih baik dari ibadah 60 tahun. Berpikir itu merenung ya, mikir urip ya. Yang termasuk dipikirkan, direnungkan adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sungguh kuasa Allah. Kemudian menciptakan diri kita, berpikir tentang masih sembrononya kita, masih teledornya kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Padahal kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya sebelum kita dipanggil menghadap kepadanya. Berpikir tentang kematian yang sewaktu-waktu akan menghampiri kita, berpikir tentang perbuatan baik dan buruknya seseorang dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai objek berpikir, yang mana tujuannya dengan kita mikir-mikir yang semacam itu, kita akan menjadi orang yang semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sadar kewajiban kita sebagai hamba di saat kita hidup dunia ini harus bagaimana, sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semuanya hanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kehidupan kita, andaikan kita dipanggil menghadap pada Allah, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Andaikan kita memang mencurahkan seluruh hidup kita hanya untuk Allah, ya, tidak hanya di waktu kita ibadah, di waktu kita bekerja pun kita ingat Allah, sehingga kita menjadi orang yang tanggung jawab dengan pekerjaan kita masing-masing, tidak mengambil keuntungan dari orang lain tanpa adanya hal yang hak untuk kita ambil. Mengambil hak orang lain yang tidak semestinya, ya, karena kita menipu dan lain sebagainya, itu bukan perbuatan seorang mukmin. Orang yang beriman senantiasa melakukan hal yang baik, ya, tidak berbuat zalim dan lain sebagainya, karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, Allah selalu melihat, Allah selalu mencatat, dan nantinya Allah juga akan membalas setiap ucapan, perbuatan, dan apa yang terlintas dalam hati kita.
Kemudian dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang hal yang tidak boleh digunakan untuk objek berpikir. Wa iyyaka wattafakkura fi dzatillahi ta'ala. Dan janganlah engkau berpikir-pikir tentang zatnya Allah. Wa sifatih, dan sifat-sifatnya Allah, min haitsu tadlubu al-mahiyyah wa ta'kulu al-kaifiyah. Dan sifatnya Allah yang engkau ingin melihat sebagaimana sejatinya, ingin tahu betul sebenarnya Allah itu sifatnya seperti apa. Kalau sifatnya Allah Rahman Rahim, kita lihat hanya sebatas bahwa Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang, ya Allah maha pengampun. Namun kita tidak membayangkan begini dan begitu, yang mana kita tidak akan mampu untuk melakukannya karena sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Jadi lomannya Allah tidak sama dengan lomannya makhluk, kasih sayangnya Allah tidak sama dengan kasih sayangnya makhluk. Kalau kita mencari yang sebenarnya sampai mentok, tidak mampu, tidak bisa. Kita hanya sebatas mengetahui, mengimani, mempercayai bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun, maha pengasih, maha pemberi, maha penyayang, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita mencari yang lebih dalam lagi kemudian kita banding-bandingkan misalkan, tidak boleh, karena itu sudah di luar batas kemampuan kita. Tentunya Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama Allah dengan apapun. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.